Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Puspitasari dari kelas 12 MIPA 2. Nomor absen 37. Di video kali ini, saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Identitas buku. Judul buku Ayat-Ayat Cinta. Penulis Habibur Rahman El-Siraji. Tahun terbit 2004. Penerbit Republika Jakarta. Tebal buku 20,5 kali 13,5. Halaman 420. Pembukaan. Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Siraji mengisahkan tentang cinta. Tapi bukan cuman sekedar cinta biasa. Novel ini menjelaskan kepada kita, khususnya kaum remaja, tentang bagaimana cara menghadapi permasalahan dalam dunia percintaan secara islami yang sebagian besar dihadapi oleh remaja saat ini. Novel ini ditulis oleh seorang novelis Habibur Rahman El-Siraji yang biasa dipanggil Kang Abik. Kang Abik lahir di Semarang pada hari Kamis 30 September 1976. Setelah tamat dari Aliyah, beliau melanjutkan kuliahnya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Sejak di bangku Aliyah, Kang Abik memang berbakat dalam dunia jurnalistik. Beberapa karya terbaiknya yang sudah terbit yaitu Ketika Cinta Berbuah Surga, Pudarnya Pesona Cleopatra, Di Atas Sajadah Cinta, Dalam Mishab Cinta. Namun yang paling fenomenal adalah novel yang sedang saya resensi ini, yaitu Ayat-Ayat Cinta. Novel ini mendapat penghargaan The Most Favorite Book. Kang Abik menulis novel ini sebagai sarana yang tepat media penyaluran dakwah kepada siapa saja yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Islam. Novel ini, cover gambar wanita bercadar, sangat menarik karena isinya tidak saja menceritakan kehidupan percintaan seperti novel-novel tentang cinta yang lain, tapi novel ini mengenalkan bagaimana percintaan menurut Islam yang sebenar-benarnya. Novel ini memang sangat bagus isi ceritanya. Tidak hanya menggambarkan kehidupan seseorang yang sangat sederhana, tetapi juga menggambarkan kehidupan seseorang yang sangat di jalan Allah, hanya benar-benar untuk Allah. Seperti yang sudah saya katakan tadi sebelumnya, mengajarkan kita betapa susahnya perjuangan seorang mencari ilmu di negeri orang. Isi buku atau sinopsis. Novel ini menceritakan tentang kisah percintaan yang dibalut ajaran-ajaran Islam yang sangat kental. Kisah seorang mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir yang bernama Fahri bin Abdullah Siddiq. Fahri tinggal dalam sebuah plat sederhana bersama keempat temannya yang berasal dari Indonesia juga. Mereka mempunyai tetangga yang sangat baik dan akrab dengan mereka, yaitu keluarga Tuan Budros. Tuan mempunyai istri bernama Madame Nahed dan dua mereka, Maria dan Yosef. Keluarga Tuan Budros merupakan keluarga Kristen Koptik yang sangat taat. Putri sulung mereka bernama Maria. Ia gadis yang unik. Ia seorang Kristen Koptik, namun ia sangat tertarik terhadap Al-Quran. Bahkan ia hafal beberapa surat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surat Maryam, yang membuat dirinya sangat bangga. Kisah cinta berawal ketika Fahri pergi ke Subha el-Khaimah untuk talaki pada Shah Utsman. Ia pergi ke sana naik metro, dan disitulah awal Fahri bertemu dengan perempuan bercadar yang bernama Aisyah. Aisyah bukanlah orang Mesir, melainkan gadis asal Jerman yang sedang studi di Mesir.
Fahri juga mempunyai tetangga yang sangat kasar. Keluarga tersebut adalah keluarga Bahadur. Bahadur mempunyai istri bernama Madame Syaima dan putri bungsunya Naura. Naura selalu diperlakukan sangat kasar oleh ayahnya. Bahkan suatu Barudin menyeret Naura keluar rumah dengan pukulan pada mukanya. Malam itu Fahri juga menolong Naura yang sedang jadi bulan-bulanan oleh Bahadur. Tapi Fahri tidak bisa menolongnya. Lalu dia meminta bantuan Maria. Akhirnya Maria mau menolong Naura. Fahri berempati penuh dengan Naura dan ingin menolongnya. Sayang, hanya empati saja, tidak lebih. Maria, tetangga satu plat yang beragama Kristen Koptik, tapi mengagumi Al-Quran dan mengagumi Fahri. Kekaguman yang berubah menjadi cinta. Sayang, Maria hanya bercurah dalam diari saja. Nurul adalah anak seorang kiai terkenal yang juga mencari ilmu di Al-Azhar. Sebenarnya Fahri menaruh hati pada gadis itu. Sayang, rasa mindernya yang hanya anak keturunan petani membuatnya tidak penuh mengungkapkan perasaannya pada Nurul. Padahal Nurul juga menaruh hati pada Fahri. Tapi Nurul juga tidak sanggup mengungkapkan perasaannya kepada Fahri. Muncullah Aisyah, si mata indah yang menyihir Fahri sejak sebuah kejadian di metro. Saat Fahri membela Islam dari tuduhan kolot dan kaku, Aisyah jatuh cinta pada Fahri, dan juga Fahri juga tidak bisa membohongi hatinya. Mereka berdua menikah, dijodohkan oleh pamannya Aisyah. Mereka hidup bahagia. Beberapa bulan kemudian, Aisyah dinyatakan mengandung. Tak lama kemudian, Fahri dapat kabar kalau Maria koma. Belum sempat menyenguk Maria, malapetaka datang menghampiri rumah tangga mereka. Naura menuduh Fahri telah memperkosanya. Semua orang tahu bahwa itu adalah fitnah. Fahri diseret dan dimasukkan ke penjara. Kuncinya semua ini adalah Maria yang sedang koma. Dia mengetahui bagaimana kejadian yang sebenarnya. Keluarga Budros mendatangi Fahri di penjara. Mereka berniat mengunjungi Fahri dan juga ingin meminta bantuan kepada Fahri untuk menyadarkan Maria dari komanya. Dengan merekam suara Fahri dan nantinya akan didengar ke Maria. Kata dokter, hanya orang yang dicintai Maria yang dapat menyembuhkannya. Tak kunjung sadar juga, akhirnya dokter dan Madame Nahed menyuruh Fahri untuk menyatakan cintanya kepada Maria. Sebelumnya Fahri tidak mau melakukan itu. Lalu Fahri meminta izin kepada Aisyah. Akhirnya Aisyah menyetujuinya. Setelah itu, Fahri langsung menikahi Maria. Setelah beberapa saat kemudian, Maria sadar. Sidang penentuan tiba. Di akhir persidangan, Maria tiba. Dia mengatakan apa yang sebenarnya pada malam itu. Setelah mengatakan itu semua, Maria pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Fahri memenangkan sidang tersebut dan Bahadur dimasukkan penjara. Begitu divonis bebas, Fahri dibawa oleh Aisyah ke rumah sakit yang sama dengan Maria untuk diperiksa. Sejak selesai dari persidangan itu, Maria belum sadarkan diri juga. Beberapa saat kemudian, Aisyah mendengar Maria mengigau kalau dia ingin masuk surga, tapi tidak diperbolehkan. Lalu ia terbangun dan menceritakan itu semua pada Aisyah dan juga Fahri. Fahri tahu apa yang dimaksud oleh Maria. Lalu ia membohongi Maria ke kamar mandi dan Aisyah membantu untuk mengudui Maria. Selesai itu, Maria kembali dibaringkan di atas kasur seperti semula. Lalu dengan suara lirih yang keluar dari relung jiwa, ia menghafalkan syahadat. Tak lama kemudian, kedua matanya tertutup rapat dan akhirnya Maria meninggal dunia. Kelebihan dan kelemahan buku. Kelebihan 1. Novel ini mengajarkan kehidupan Islami yang sangat kental sekali.
bisa menjadi motivasi orang-orang yang membacanya. 2. Novel ini menggunakan bahasa Arab, dan di setiap halaman yang ada bahasa Arabnya, di bawahnya pasti ada terjemahannya. 3. Ayat-ayat cinta mengajak kita untuk lebih jernih, lebih cerdas dalam memahami cakrawala keislaman, kehidupan, dan juga cita. Kelemahan 1. Tokoh utama Fahri yang hanya laki-laki biasa dan anak seorang petani dicintai oleh 4 wanita sekaligus. Dalam kehidupan nyata, hal ini mustahil terjadi. Kesannya, Fahri digambarkan sebagai laki-laki yang hampir sempurna. 2. Maria yang jatuh sakit berminggu-minggu bahkan sampai koma cuma karena ditolak cintanya oleh Fahri. Dalam kehidupan nyata, hal ini terlalu berlebihan. Novel ini cukup membuat pembaca penasaran dan tertarik untuk membacanya. Bahasanya yang tidak berbelit-belit sehingga mudah dipahami, sekaligus dapat sedikit-sedikit belajar bahasa Arab. Tetapi dalil-dalil yang kurang lengkap menyebabkan keraguan bagi pembaca muslim. Terlepas dari masalah-masalah tersebut, novel karya Habibur Rahman El-Shirazi ini layak dibaca karena penuh dengan nilai kehidupan yang tersirat di dalamnya. Unsur bahasa yang digunakan. 1. Tema: cinta penuh pengorbanan. 2. Tokoh: Fahri, Maria, Aisyah, Nurul, Nora, Syaiful, Rudi, Hamdi, Mishhab, keluarga Tuan Mudros, Bahadur. 3. Plot atau alur. Alur yang digunakan pada novel ini merupakan alur campuran. Pada bagian awal memang menggunakan alur maju, namun di suatu sisi pengarang sering memaparkan kisah masa lalu dari tokoh-tokoh novel ini, sehingga kita ikut terhanyut untuk flashback ke masa tersebut. 4. Perwatakan. Fahri rajin, pintar, sabar, terancana, tepat waktu, ikhlas, ulet, penolong, soleh, aktivis, pintar dalam memimpin, tulus, penuh dengan target. Maria ceria, suka bergurau, rajin, pintar, tapi fisiknya lemah, manja, tertutup. Aisyah orangnya lembut, sabar, ikhlas, terencana, pintar, solehah, serba mewah. Nurul rajin, pintar, pemalu, tidak terbuka, kaku, emosi, solehah. Nora orangnya tertutup, sulit ditebak, pintar, tapi dia kejam, emosi, pendiam. Keluarga Tuan Budros baik hati, sopan, suka menolong, tidak sombong walaupun orangnya kaya. Badrud kasar, semena-mena pada anak, suka memfitnah. Teman Fahri Saifur, Rudi, Hamdi, Mishab baik, tekun, rajin, dan soleh. Setting atau latar. Latar tempat: Mesir, Kairo, Al-Azhar, Flat, masjid, restoran, metro, penjara, rumah sakit, Alexandria. Latar waktu: pagi hari, siang, sore, dan malam hari. Latar suasana: di dalam cerita ini lebih didominan dengan haru. Suasana-suasana yang tampak pada novel ini adalah senang, sedih, bahagia, dan suasana mencekam. Amanat: semakin banyak ilmu yang kita dapat, maka semakin banyak pula hambatan godaan harus kita lewati dan dipecahkan dengan hati yang sabar dan yakin akan ada hikmahnya. Sudut pandang: aku orang kesatu. Kesimpulan:
Berisi kualitas keseluruhan isi buku novel ini tidak saja menceritakan kehidupan percintaan seperti novel-novel tentang cinta yang lain, tapi novel ini mengenalkan bagaimana percintaan menurut Islam yang sebenar-benarnya. Novel ini memang sangat bagus isi ceritanya, tidak hanya menggambarkan kehidupan seseorang yang sangat sederhana, tetapi juga mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hidup di jalan Allah. Hidup hanya benar-benar untuk Allah. Seperti yang sudah saya katakan tadi sebelumnya, mengajarkan kita betapa susahnya perjuangan seorang mencari ilmu di negeri orang. Sekian video dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.